Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Antamedika, selamat datang kembali di podcast Rumah Sakit Antamedika. Senang sekali pada hari ini kita mendapatkan kesempatan waktu lagi untuk bertemu dengan kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia di tempatnya masing-masing. Saya dengan Dr. Anissa Kartika kembali lagi dengan saya di podcast hari ini. Tentunya pada hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Antamedika, yaitu Dr. Sulistianingrum, spesialis kulit dan kelamin. Halo dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik ya dok ya. Baik kalau gitu. Dokter, boleh dokter dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan juga menyapa sahabat Antamedika dokter. Terima kasih Dr. Anissa. Halo sahabat Antamedika, saya Dr. Sri Katon Sulistianingrum, biasa dipanggil Dr. Ningrum. Saya sudah bertugas di Rumah Sakit Antamedika ini sejak tahun 2014. Salam kenal buat semuanya ya. Baik dokter, nah sahabat Antamedika, tema podcast kali ini sangat menarik sekali karena akhir-akhir ini banyak banget masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi. Tapi ada juga beberapa yang masih belum melakukan vaksinasi karena merasa takut karena ada penyertanya, ada penyakit penyertanya seperti itu. Nah untuk itu tema kali ini kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19 pada penyakit kulit dan kelamin. Semoga dengan adanya tema kali ini bisa membuat kalian semua merasa aman untuk vaksinasi. Kalau gitu langsung saja kita tanya jawab dengan Dr. Sulistianingrum, spesialis kulit dan kelamin. Gini, baik dokter, apa kabar dokter? Tadi sudah baik ya dokter ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kan akhir-akhir ini banyak sekali nih vaksin dokter, dari mulai Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian juga ada Moderna dan juga Pfizer nih dok. Nah dari penyakit kulit kelamin sendiri ini kan ada macam-macam ya dok, ada yang mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, kemudian ada juga penyakit menular maupun tidak menular juga. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk penyakit kulit kelamin ini yang boleh divaksinasi itu apa aja sih dok? Iya, sebenarnya sih kalau kita lihat penyakit kulit dan kelamin itu luas banget ya. Dari yang sifatnya alergi, dari yang sifatnya eksim, dari yang sifatnya infeksi, sangat beragam, dan dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Sebenarnya sih sebagian besar penyakit kulit itu boleh mendapatkan vaksinasi. Misalnya kalau pasien eksim yang sifatnya ringan, eksim seboroid, pityriasis-sika gitu ya, kalau ketombean, atau misalnya penyakit-penyakit kulit yang sifatnya kosmetik kayak akne, melasma, atau freckles gitu ya, evolit, yang memang ketika kita lakukan vaksinasi juga tidak akan ada dampaknya terhadap perburukan penyakit kulitnya. Untuk penyakit infeksi sendiri, kalau misalnya luas permukaan tubuh yang terkena itu kurang dari 10%, masih diperbolehkan. Yang 10% itu bukan di area tempat vaksin yang akan disuntikan gitu. Kemudian kalau misalnya pasien ada riwayat alergi obat yang sifatnya ringan gitu ya, hanya ruam kemerahan atau urtikaria yang sifatnya tidak sampai angioedem dan tidak ada reaksi shock anafilaksis, juga boleh melakukan vaksinasi. Beberapa penyakit autoimun yang sifatnya memang hanya di area kulit ya, seperti vitiligo, itu juga boleh melakukan vaksinasi. Jadi banyak sekali sih sebenarnya yang boleh divaksinasi. Ternyata banyak sekali ya dok, untuk kelainan kulit dan kelamin ini boleh untuk dilakukan vaksinasi. Nah banyak beberapa pasien itu yang sudah melakukan vaksinasi juga dok, itu ada beberapa yang katanya harus ditunda dulu. Nah keadaan seperti apa sih dok pada kulit dan kelamin ini yang harus ditunda dulu? Baik, kalau panduan secara umumnya sih yang terkait kulit, memang kalau misalnya pada saat akan melakukan vaksinasi suhunya 37,5 atau lebih, itu memang sebaiknya ditunda ya. Nah yang bisa menyebabkan peningkatan suhu tubuh ini kalau di kulit itu bisa penyakit kulit yang sifatnya infeksi gitu ya, atau misalnya kalau pasien ada reaksi kusta gitu, itu juga sebaiknya ditunda dulu. Kemudian kalau misalnya pasien sedang ada erupsi obat yang belum sembuh total gitu, atau belum lebih dari 6 minggu sembuhnya, kalau misalnya erupsi obatnya cukup berat seperti misalnya SSC atau DRES, atau DRES itu maksudnya sindrom hipersensitivitas obat ya dok, yang bukan hanya di kulit tapi melibatkan sistemik alerginya. Kemudian
Kalau pasiennya sedang mengalami herpes zoster misalnya atau mengalami varicella, penyakit infeksi yang sifatnya sedang aktif, kemudian kalau herpes simplex kan kambuh-kambuhan ya dok ya. Iya betul dok. Nah kalau lagi kambuh ya sebaiknya jangan ditunda dulu aja, khawatirnya nanti penyembuhannya juga khawatir terhambat. Ya itu sih beberapa penyakit kulit yang sifatnya perlu ditunda gitu. Dan kalau misalnya pasien sedang dalam terapi imunosupresif yang sifatnya lebih dari 2 minggu, ya baik menggunakan steroid maupun agen imunosupresif lainnya, gitu dok, itu sebaiknya juga ditunda. Sebaiknya ditunda ya untuk penyakit-penyakit tersebut. Nah kemudian dok, kan ada beberapa yang dibolehkan untuk vaksinasi, tapi ada juga yang harus diobservasi lebih ketat nih. Nah pada penyakit-penyakit kulit kelamin apa dokter yang harus diobservasi lebih ketat walaupun dibolehkan untuk diberikan vaksinasi? Ya, terima kasih dokter Anissa. Jadi yang pertama tadi ya dermatitis atopik, kalau yang ringan dia boleh langsung vaksinasi, apalagi kalau luas permukaan tubuhnya kurang dari 10%. Tapi kalau dia sedang sampai dengan berat dan luas area permukaan tubuhnya lebih dari 30% yang terkena, itu sebaiknya dilakukan pengawasan lebih ketat gitu. Kemudian yang kedua, kalau pasiennya ada riwayat erupsi obat yang sifatnya berat tadi ya, sindrom hipersensitivitas obat, kemudian SSJ atau urtikaria dengan angioedem misalnya yang sifatnya menyebabkan kegawat daruratan di bidang kulit. Kalau memang sudah sembuh, sudah lebih dari 6 minggu, boleh dipertimbangkan untuk dilakukan vaksinasi, tapi dengan pengawasan ketat. Dan jangan tenang kalau misalnya vaksin pertama oke, aman, belum tentu vaksin keduanya aman ya, karena biasanya kalau reaksi alergi itu kan memang ada fase yang sifatnya pengenalan dulu, baru habis itu fase berikutnya ketika ketemu obat lagi baru timbul reaksi alergi. Jadi kalau kemudian vaksin pertamanya aman, tidak boleh langsung bilang ke pasien ini vaksin keduanya pasti aman gitu, belum tentu. Jadi harus tetap, kalau misalnya pasien itu ada riwayat erupsi obat sebelumnya, tetap kita waspada di vaksin keduanya juga gitu. Kemudian penyakit-penyakit autoimun tertentu yang masih boleh mendapatkan vaksinasi seperti psoriasis gitu ya, kemudian vaskulitis yang mungkin tidak terlalu berat, kemudian pasien morbus Hansen yang sering mengalami reaksi. Nah ini juga, tapi reaksinya pada saat vaksinasi itu sedang tidak ada reaksi ya. Itu boleh juga mendapatkan vaksinasi, tapi memang kita harus pengawasannya lebih ketat, termasuk pasien penyakit-penyakit kulit yang sifatnya kambuh-kambuhan seperti herpes simplex yang tadi saya sebutkan. Kalau pasien ada riwayat herpes simplex juga mesti lebih waspada dan pasiennya mesti diedukasi bahwa memang masih bisa menyebabkan herpes simplexnya kambuh misalnya dari efek samping vaksinnya. Itu aja sih dokter Anissa. Baik dokter. Nah tadi kan kita sudah menyinggung nih dok tentang penyakit kulit dan kelamin apa saja yang boleh divaksinasi dan apa saja yang harus dengan pengawasan ketat juga. Nah kalau sekarang nih dok, banyak banget yang ditanyakan oleh sahabat Antamedica. Untuk penyakit kulit kelamin itu apa saja sih penyakit kulit kelamin yang tidak boleh diberikan vaksinasi COVID-19? Ya, kalau sampai sekarang sih ya yang kita masih was-was memberikan tuh kalau ada lupus ya, lupus atau SLE yang sifatnya belum remisi, yang masih dalam terapi imunosupresif yang jangka panjang lebih dari 2 minggu, dan dosisnya tadi tetap imunosupresif ya, artinya ya kortikosteroid juga diberikan dalam dosis tinggi atau sedang minum obat yang sifatnya imunosupresif gitu ya. Kemudian Sjogren disease gitu, kemudian morfea atau skleroderma yang melibatkan sistemik, itu juga masih sebenarnya masih was-was gitu ya. Benar dok. Ya jadi kemudian vaskulitis yang berat gitu ya, itu juga sebaiknya tidak melakukan vaksinasi. Kemudian kalau di bidang kelamin, HIV ya, tentunya kalau CD4-nya lebih dari 200 atau yang belum ketahuan nih kadar CD4-nya berapa, juga sebaiknya tidak dilakukan vaksinasi gitu dok. Baik dokter, tadi sempat disinggung juga sih untuk efek sampingnya. Nah sebenarnya pada vaksinasi COVID ini ada efek samping yang lainnya nggak sih dok saat diberikan vaksin COVID? Ya, kalau efek samping lokal sih kita udah tahu bersama ya, bisa terjadi memar, kemudian bisa terjadi kemerahan di area suntik gitu atau nyeri gitu ya. Itu biasanya sih dalam 2-3 hari biasanya juga reda ya dok ya. Kemudian
kemudian kalau ada gejala-gejala yang sistemik juga biasanya dalam 3 hari yang sifatnya karena imunitas tubuh ini sedang berinteraksi dengan partikel virusnya atau partikel dari vaksinnya, ya tentunya biasanya sih dalam 2-3 hari reda. Cuma kalau di kulit memang yang kita khawatirkan itu kalau ada erupsi obat terutama yang berat tadi gitu, Sjogren syndrome, maksudnya SSJ ya, dok, termasuk Stephen Johnson syndrome. misalnya kalau ada misalnya luka di area mulut, luka di area kelamin, kemudian melepuh gitu ya badannya, atau ada urtikaria yang sampai dengan angioedem gitu ya, dengan kekhawatiran dia terjadi shock anafilaksis atau terjadi sumbatan di saluran nafas misalnya gitu, atau erupsi obat yang sifatnya melibatkan sistemik tadi seperti sindrom hipersensitivitas obat yang bisa menyebabkan gangguan pada fungsi hati dan pokoknya sistemik itu ya, keluhannya itu juga kita mesti waspada, walaupun memang kalau secara penelitian angka kejadiannya sangat kecil sekali sih. Ada laporannya tapi memang sangat kecil sekali. Sangat kecil ya, dok. Jadinya mayoritas cenderung lebih aman gitu ya, dok. Baik, dokter. Nah, sekarang kan seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa vaksinasi saat ini itu ada banyak sekali macamnya nih, dok. Ada yang ada yang Sinovac, ada juga AstraZeneca, ada Moderna, ada Pfizer dan lain-lainnya. Nah, untuk di penyakit kulit dan kelamin sendiri ini ada nggak sih, dok, yang direkomendasikan yang baik apa atau bagaimana, dokter? Karena sebenarnya sih sekarang kalau di Indonesia pemberian vaksin ini kebijakan pemerintah lebih karena stoknya terbatas ya, kita nggak bisa terus ujuk-ujuk pilih pengen vaksin ini vaksin itu gitu ya. Biasanya sih memang kalau untuk vaksin-vaksin yang lebih bagus efektivitasnya dan lebih sedikit gitu kontraindikasinya sih memang untuk Moderna sama Pfizer sih memang penelitiannya jauh lebih banyak, jadi memang kontraindikasinya juga lebih minimal. Jadi memang kelihatannya diprioritaskan untuk pasien-pasien dengan autoimun gitu. Cuma kalau misalnya Sinovac tuh memang lebih nyaman ya, karena efektivitas vaksinnya memang kurang dibandingkan yang lain-lain, tapi efek sampingnya juga hampir nggak ada. Tidak sebesar gitu. Itu ya. Kalau dibandingkan seperti AstraZeneca kan atau Moderna gitu ya, pasca vaksinnya juga lebih tidak nyaman gitu, walaupun sifatnya sementara. Kemudian, dok, akhir-akhir ini kan pas ada vaksin Moderna, kemudian ada Pfizer juga, banyak juga yang dituliskan untuk ada surat rekomendasi dari dokter, dok. Nah, itu sebenarnya seberapa perlu sih pasien-pasien yang akan menjalani vaksinasi itu untuk mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis? Nah, iya. Ini lagi-lagi kan terkait kebijakan pemerintah ya. Karena kalau kita lihat di screening vaksin itu kan ada checklist apakah Anda menderita autoimun. Nah, kalau misalnya definisi autoimun kan tadi sangat luas sekali ya. Kalau misalnya pasiennya vitiligo juga sebenarnya autoimun, psoriasis juga sebenarnya autoimun, dermatitis atopik sebenarnya masih ada faktor autoimunnya gitu kan. Nah, kalau misalnya dari fasilitas kesehatan yang akan melakukan vaksin ini agak strict gitu ya, pastinya tidak akan berani memberikan langsung kepada pasien-pasien yang memang ada indikasi autoimun walaupun ringan. Nah, pasien-pasien ini biasanya cenderung dianjurkan untuk mendapatkan surat kelayakan vaksin dari dokter spesialis terkait yang menangani keluhannya gitu. Kalau di kulit ya kulit, kalau di penyakit dalam ya penyakit dalam gitu misalnya. Kalau ada kontraindikasinya di bidang jantung ya tentunya ke jantung gitu ya. Nah, pun kalau kita lihat sih kebanyakan selain kebutuhan karena fasilitas kesehatannya juga merekomendasikan untuk minta surat kelayakan vaksin, ada beberapa pasien juga yang cenderung karena sudah tahu punya penyakit autoimun misalnya, cenderung udah saya nggak usah vaksin karena saya punya autoimun. Nah, kalau pasien-pasien seperti ini saya sarankan sih jangan mengambil keputusan sendiri gitu. Karena belum tentu ya, dok? Iya, karena kan tadi penyakit autoimun tuh bisa beragam-ragam definisinya dari ringan sampai berat, dan ternyata tidak saklek semua penyakit autoimun kemudian tidak boleh vaksin sama sekali gitu. Jadi saran saya sih tidak mengambil keputusan sendiri, kemudian berkonsultasi dengan dokter spesialis terkait. Kalau memang bisa vaksin nanti akan mendapatkan surat kelayakan vaksin, dan kalau memang tidak bisa divaksin
juga nanti akan mendapatkan surat keterangan untuk tidak layak vaksin, karena sekarang kan kemana-mana kita masih pakai sertifikat vaksin gitu Iya, kan. betul. Kalau misalnya nggak vaksin juga harusnya kita pegang surat bukti bahwa tidak layak vaksin, supaya kalau mau beraktivitas juga ada kemudahan gitu ya, tidak terhambat gitu. Baik, wah senang sekali nih dok hari ini karena sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dari dokter, dan juga pastinya sahabat Antamedica senang sekali mendapatkan ilmu yang segini banyak gitu ya. Mungkin dari dokter ada tambahan lagi untuk sahabat Antamedica mengenai vaksinasi COVID-19 ini pada penyakit kulit dan kelamin, dokter? Oke, iya, buat sobat Antamedica yang punya keluhan penyakit kulit dan kelamin ya, mari kita ikut sama-sama mensukseskan program pemerintah, dan bukan program pemerintah saja, ini program dunia sebenarnya. Benar, kita pengen 100% penduduk di dunia ini meraih kekebalan gitu kan. Supaya kita segera terbebas dari pandemi ini ya, karena kalau hanya ada 1% gitu aja yang tidak mendapatkan vaksinasi, tentunya akan tetap tidak masih banyak ya dok, kekebalan 100% yang kita inginkan, dan virusnya juga akan ada kesempatan bermutasi terus gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mensukseskan vaksin ini supaya bisa 100% cakupannya ya, dan kita semua segera lepas dari pandemi ini. Amin. Yang diinginkan semua orang ya dok saat ini, karena udah capek semuanya. Udah capek masker. Iya betul. Udah capek sekolah di rumah. Iya benar banget dok. Baik kalau gitu. Nah, untuk sahabat Antamedica yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, bisa banget untuk melakukan konsultasi langsung dengan lewat telemedicine ya dok ya. Saat ini gampang sekali kalau misalnya ada telemedicine, dimanapun kalian berada bisa hanya menggunakan dengan HP saja bisa melakukan konsultasi lewat telemedicine. Dan sahabat Antamedica tidak perlu takut karena nanti akan diasesmen langsung oleh dokter spesialis kami, dan juga bila ada keperluan untuk pemeriksaan lebih lanjutan nanti akan dilakukan pemeriksaan tatap muka juga ataupun pemeriksaan lanjutan penunjangnya gitu. Nah, kalian bisa menghubungi langsung Rumah Sakit Antamedica di 08111 785775 gitu ya dok ya. Baik, demikian sesi tanya jawab kami di sini sudah selesai. Terima kasih banyak Dr. Sulistianingrum atas waktunya dokter. Terima kasih banyak. Nah, demikian sahabat Antamedica podcast hari ini dengan tema vaksinasi COVID-19. Kemudian jangan lupa untuk menonton podcast-podcast selanjutnya yang tidak kalah menarik untuk tema-temanya gitu ya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube Rumah Sakit Antamedica di @rs_antamedica, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @antamedica. Di sana akan ada mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tips kesehatan, kemudian ada juga jadwal poliklinik dokter spesialis, dan pastinya ada promo-promo menarik ke depannya. Begitu. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M, dan juga tetap stay safe, stay healthy, and stay happy. Baik, kalau begitu saya Dr. Anissa Kartika bersama dengan Dr. Sulistianingrum. Kami pamit undur diri. Podcast Antamedica, we serve with care.